Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran 25 ayat 37 sampai ke 40. Judul perikopnya adalah tentang kandil emas. Renungan pagi ini saya beri judul Refleksi atau Pantulan Terang Allah. Mari kita membaca Alkitab kita. Pada kandil itu engkau harus membuat 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga menerangi yang di depannya. Sepitnya dan alat penadahnya haruslah dari emas murni. Kandil itu dengan segala perlengkapannya harus kau buat dari 1 talenta emas murni. Perhatikanlah supaya engkau membuat semuanya itu menurut pola yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudara, kandil yang kita maksud adalah kandil yang terbuat dari bongkahan emas tempaan murni seberat 1 talenta. Jika dikonversikan ke ukuran kilogram, itu 1 talenta setara dengan kurang lebih 34-36 kilogram. Dengan harga emas saat ini, nilainya bisa mencapai sekitar 40,8 miliar rupiah. Jadi kandil adalah benda istimewa yang memiliki nilai yang cukup tinggi. Nah, ayat dalam perikop tadi menjelaskan bagaimana syarat pembuatannya, yaitu harus berbentuk sesuai dengan yang Allah kehendaki. Demikian juga dengan bahannya, haruslah menggunakan emas murni. Saudara, kita tahu dalam Alkitab emas sendiri selalu melambangkan tentang kemurnian, kemewahan, kemuliaan. Maka kandil adalah satu perabot di dalam kemah suci yang membuat gambaran kemuliaan Allah itu. Saudara, hari ini kita akan belajar memahami makna dari penggunaan emas murni dalam perabotan-perabotan dalam kemah suci, terutama emas sebagai bahan dasar dari kandil. Kandil atau biasa kita mengenalnya sebagai kaki dian, atau dalam bahasa Ibraninya adalah menorah, adalah satu-satunya sumber penerangan dalam kemah suci. Karena kemah suci tidak memiliki jendela atau lubang cahaya, maka kandillah yang berfungsi sebagai lampu penerang satu-satunya. Saudara, banyak bagian dari perabotan dalam kemah suci seperti tabut perjanjian, meja roti sajian, dan mezbah ukupan yang disalut atau dilapisi oleh emas murni. Karena lapisan emas itu akan berperan sebagai bidang reflektif yang membantu memantulkan cahaya dari kandil itu. Maka di dalam kemah suci akan tampak berkilauan oleh terang yang dari kandil dan pantulan cahaya dari semua benda-benda yang tersalut emas itu. Kemah suci menjadi terang benderang, dan memang kemah suci dirancang untuk menjadi terang benderang. Hal ini menggambarkan kemuliaan Allah yang menghalau semua kegelapan itu. Lalu makna apa yang kita bisa peroleh dari perikop tentang kandil ini? Saudara, dalam doa Bapa kami ada bagian kalimat doa yang berbunyi, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Nah, bagaimana kerajaan surga bisa hadir di bumi ini? Kerajaan surga bisa hadir salah satunya melalui hidup kita yang merefleksikan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Kebenaran dan kemuliaan yang sejati itu datangnya dari Allah, dan memang Allah lah yang memiliki kebenaran kemuliaan itu. Nah, namun cara hidup saudara yang murnilah yang akan memantulkan kebenaran dan kemuliaan Allah tersebut. Saudara memantulkannya di dalam keluarga saudara, di pekerjaan atau di kantor saudara, di lingkungan, dan dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan. Yesus kemudian berkata dalam Matius 5 ayat ke-16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang." Terang itu adalah pantulan dari terang Kristus yang telah mengubahkan hidup kita dari kehidupan yang memberontak menjadi kehidupan yang taat kepada kehendak Allah. Saudara, mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini. Apakah terang Kristus yang mulia, yang sudah menebus dan mengubahkan hidup kita itu telah terpantul kembali melalui sikap hidup kita sehari-hari? Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengerti Tuhan tentang mengapa kandil dan perabot-perabot dalam kemah suci itu Tuhan disalut dan dilapisi oleh emas murni.
supaya sebagian daripadanya adalah untuk memantulkan cahaya kemuliaan itu Tuhan. Biarlah hidup kami juga Tuhan seperti itu. Biarlah ketika firman-Mu menyatakan hendaklah terang itu bercahaya, kami memantulkan terang yang daripadamu itulah. Engkaulah sang pemilik terang itulah. Engkaulah sang pemilik kebenaran itu. Engkaulah sang pemilik kemuliaan itu Tuhan. Kiranya hidup kami Tuhan memantulkan kemuliaan kebenaran yang daripadamu itu Tuhan. Kepada seluruh lingkungan yang ada Tuhan. Seluruh lingkungan yang kami hidup di dalamnya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, Roh Kudus Kau menolong kami, mengingatkan kami untuk berawas-awas agar hidup kami senantiasa berjaga-jaga dan mampu untuk memantulkan kemuliaan Allah dimanapun Kau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih, selamat melanjutkan hari ini. Kiranya kehidupan kita senantiasa merefleksikan kemuliaan kerajaan surga. Kasih Allah Tritunggal senantiasa atas kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.